Halo Bu Nisyan, rekan-rekan mahasiswa, saudara sekalian, kembali kita dalam materi kuliah e-supply chain pada sesi yang keempat mengenai cara untuk membangun dan mengelola e-service modern. Tentu banyak definisi mengenai service atau layanan jasa dan cenderung sangat bervariasi pada seluruh sektor jasa itu sendiri. Beberapa peneliti seperti Clark tahun 1990 sudah mendefinisikan antara beberapa sektor ekonomi, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier, sehingga jasa masuk dalam sektor tersier. Sektor jasa dapat dibagi menjadi 3 layanan utama, mencakup usaha domestik seperti usaha makanan, penginapan, layanan bisnis, dan usaha-usaha lainnya seperti rekreasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang fokus pada keterlibatan dan peningkatan terhadap hubungan pelanggan. Sehingga industri jasa fokus dalam menyediakan jasa sendiri dan umumnya menyediakan jasa tidak berbentuk barang. Namun seiring perkembangannya, American Marketing Association tahun 1960 kemudian mendefinisikan apa itu jasa, apa itu layanan atau servis. Mereka mendefinisikan bahwa servis adalah sebuah kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau disediakan yang berhubungan dengan penjualan barang. Namun pada implikasinya seringkali layanan jasa itu sangat terpadu dengan komponen-komponen barang manufaktur atau barang-barang untuk pengiriman. Jadi tidak ada perbedaan rasanya antara barang dan jasa sehingga tidak ada batas yang jelas antara perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Singkatnya, layanan jasa seperti saya contohkan seperti ini. Ketika ada industri otomotif menyediakan barang berupa mobil atau motor atau vehicle lainnya, itu disebut dengan produk barang atau produk manufaktur. Mereka menjual barang. Namun ketika barang tersebut atau vehicle tadi digunakan untuk jasa transportasi, mereka menjadi sebuah jasa transportasi. Atau dalam bisnis makanan, ketika makanan diberikan kepada pelanggan, dijual, maka mereka menjual produk makanan. Tetapi ketika berkembang seperti franchise yang berkembang sekarang, sebuah restoran mulai menawarkan tidak hanya barang tapi juga jasa. Sehingga tidak ada batasan yang signifikan antara komponen jasa dan komponen barang dengan adanya perkembangan saat ini. Oleh karenanya, berbagai industri jasa kemudian terus maju dan bergerak ke arah globalisasi dengan menggabungkan sistem pengiriman yang berbasis elektronik sehingga memungkinkan adanya aliran rantai nilai atau value chain dan operasi e-bisnis. Bahwa peneliti seperti Francis, Darrell and Young tahun 2002 mengakui pentingnya bahwa service value chain atau rantai nilai jasa yang menyatakan bahwa untuk memuaskan klien perusahaan menggunakan solusi holistik di mana membutuhkan penyediaan layanan yang fokus pada service value chain itu sendiri. Oleh karenanya, e-service value chain memberikan peluang agar terjadinya peningkatan nilai pelanggan akan layanan jasa yang diberikan. Dalam service model, kemudian model layanan jasa dibagi atas beberapa kriteria yang kemudian dibagi antara internal customer model dengan external customer model, di mana terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah customer behavioral model, yang kedua service quality impact model, yang ketiga normative service model terkait dengan marketing model dan operation model. Sebuah varian baru dari value chain adalah service value chain, di mana service value chain sangat bervariasi dan umumnya merujuk pada usaha untuk mengoptimalkan situasi layanan purna jual yang tepat di seluruh layanan jasa. Hal ini memungkinkan bahwa upaya mencantumkan sebuah perencanaan, pergerakan, dan perbaikan kegiatan dalam mendukung layanan purna jual sebuah produk, sehingga service value chain yang ditonjolkan dalam ISCM adalah bagaimana kita memberikan layanan purna jual yang baik kepada pelanggan. Sebuah jaringan rantai nilai dapat definisikan sebagai usaha fleksibel, pengiriman dinamis layanan jasa, dan pengiriman produk dalam bentuk bisnis dan jaringan yang saling terkoordinasi dalam sebuah rantai nilai, di mana rantai nilai bekerja secara harmonis. Sehingga jaringan rantai nilai tersebut dapat memberikan added value atau nilai tambah dengan target pelayanan terpadu dengan solusi produk
produk secara efektif dan efisien dan dapat disalurkan kepada pelanggan individu dalam waktu yang tepat dalam fisik maupun secara virtual. Saudara-saudara sekalian, dalam menyusun sebuah service value chain, tentu kita dapat mengukur dalam menentukan kinerja ISDM-nya. Sebuah pengukuran tentu melakukan penyesuaian strategis baik dari hilir jaringan e-supply chain sampai dengan penyedia layanan pada hulu bisnisnya. Sehingga ada beberapa metode yang cocok dalam kasus ini, diantaranya adalah metode balance scorecard. Metode balance scorecard kemudian dikembangkan dalam beberapa dimensi pengukuran, di mana output nantinya adalah menentukan key performance indicator berdasarkan 4 perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif finansial atau berbasis keuangan. Jadi saudara nanti akan mengelompokkan berbagai indikator-indikator yang terkait dengan keuangan, baik nantinya terkait profit atau pengeluaran biaya. Kemudian perspektif customer, perspektif terhadap pelanggan, bagaimana saudara nanti memberikan kepuasan terhadap produk yang diberikan kepada pelanggan. Dan yang ketiga, terhadap perspektif proses bisnis internal itu sendiri dan perkembangan learning and growth. Jadi ada 4 perspektif yang digunakan dalam metode balance scorecard. Yang pertama finansial, yang kedua customer, proses bisnis internal, dan learning and growth. Sehingga untuk mengembangkan service value network tadi tentu memerlukan pemahaman rinci mengenai perkembangan bisnis dan 4 daerah tadi, daerah finansial, daerah customer, daerah proses bisnis internal, dan learning and growth menjadi salah satu usaha utama dalam memodelkan sebuah service value chain network. Saudara-saudara sekalian, semoga video ini bermanfaat dan saudara bisa memahami lebih dalam pada textbook, buku yang digunakan, dan presentasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.